Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa ya. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan membawa keberkahan buat kita semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 keseimbangan ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dan pembelajaran 1. Dari muatan pembelajaran bahasa Indonesia teks non fiksi, kita akan belajar tentang pengertiannya apa, ciri-cirinya bagaimana, langkah-langkah menyusun karangan non fiksinya itu bagaimana. Kemudian ada juga contohnya. Di sini karangan non-fiksi adalah karangan yang bersifat objektif dan berdasarkan kepada fakta serta kenyataan. Jadi ciri-cirinya apa karangan non-fiksi? Yang pertama, menggunakan bahasa denotatif. Yang kedua, bahasanya formal. Kemudian disusun berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak mengada-ada. Kalau mengada-ada itu namanya teks fiksi. Kemudian ada langkah-langkahnya menyusun karangan non-fiksi. Yang pertama, kita tentukan temanya dulu. Mau kita membuat tema apa? Setelah kita menentukan tema, kita sudah dapat temanya apa, kita rumuskan tujuannya. Tujuannya apa kita menyusun karangan tersebut? Nah, setelah itu mengumpulkan dan menganalisis data. Ini kan non-fiksi itu berdasarkan kenyataan. Cara mengumpulkannya, cara menganalisis data harus melakukan penelitian langsung. Kita selanjutnya itu kita menyusun kerangka karangan. Ada karangan itu disusun berdasarkan pikiran utama yang terstruktur, kemudian direalisasikan dalam kalimat-kalimat utama. Kita bisa menggunakan kalimat sendiri. Tidak menyusun kerangka karangan itu bisa menyusun pikiran utama yang terstruktur, kemudian direalisasikan ke dalam kalimat-kalimat utama. Menyusun kerangka karangan berarti mengorganisasikan ide dan data yang telah kita kumpulkan. Jadi kerangka karangan itu berdasarkan data-data yang sudah kita dapat. Setelah kerangka karangan itu jadi, selanjutnya kita menyusun paragraf. Yang terakhir itu langkahnya itu menyusun paragraf. Susunlah karangan non-fiksi tersebut dengan kaidah paragraf yang baik, berupa satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utamanya bisa di depan, bisa di tengah, atau bisa di akhir. Guru beri contoh karangan non-fiksi. Ada skripsi, ada kamus, ada buku teks, ada buku pedoman, buku cetak yang biasa kita gunakan setiap hari ketika kita pembelajaran, itu juga termasuk karangan non-fiksi. Setelah kita memahami semuanya tentang karangan non-fiksi, Bu Guru ada beberapa soal. Ini ada 5 soal, tadi sudah Bu Guru share di WA Group, nanti silahkan dikerjakan. Kemudian jawabannya bisa dikirim melalui WA Group tersebut atau bisa japri ke Bu Guru juga boleh. Materi setelahnya itu simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis itu bentuk interaksi makhluk hidup yang erat hubungannya antara dua individu yang berbeda jenis. Macam-macam simbiosis, ada simbiosis parasitisme, komensalisme, dan juga simbiosis mutualisme. Hubungan simbiosis parasitisme itu contohnya ini. Kalau di tempat Bu Guru ini namanya tali putri. Ini yang ini, gambar yang ini. Jadi hubungan simbiosis parasitisme itu hubungan antara organisme yang berbeda jenis, di mana organisme yang satu diuntungkan, yang satunya lagi dirugikan. Ini contoh yang ada di sekitar kita. Contoh selanjutnya ini juga ada di sekitar kita. Yang tengah, gambar yang tengah apa? Gambar apa anak-anak? Benalu, Bu. Ya, benalu. Kalau yang kedua ya, simbiosis komensalisme. Ada yang tahu? Satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Jadi hubungan dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan, tapi juga tidak diuntungkan. Ini contohnya. Ini pohon anggrek. Pohon anggrek itu menempel di pohon yang lain. Tapi
dia tidak mengambil makanan punya pohon yang ditempelnya, jadi pohon anggrek itu tidak merugikan pohon yang ditempel. Kemudian ini gambar ikan. Ya, ini adalah ikan ramora. Jadi hidupnya ikan ramora itu menempel di ikan hiu, tapi tidak merugikan ikan hiu. Dan yang terakhir simbiosis mutualisme. Yang mutualisme itu saling menguntungkan, Bu. Yang satu untung, yang satu juga untung. Ya, saling menguntungkan. Ada yang tahu contohnya? Mas Fajar mungkin tahu simbiosis mutualisme contohnya yang seperti apa? Dua makhluk hidup untung semua. Contohnya kebo sama burung jalak. Oh iya, kebo sama burung jalak. Saling untungnya di mana, Mas Fajar? Burung jalak makan kutunya kebo, Bu. Terus kebo yang diuntungkan gimana setelah diambil kutunya? Jadi tidak gatal-gatal. Iya, pinter. Jadi nih, simbiosis mutualisme itu hubungan dua organisme atau lebih, tetapi kedua pihak itu saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Ini contohnya tadi seperti yang Mas Fajar bilang, ada kerbau dengan burung jalak. Jadi burung jalak itu merasa kenyang setelah makan kutu dari kerbau. Sementara kerbau itu merasa senang. Kenapa? Kutunya diambil, jadi dia sudah tidak gatal lagi. Terus ada lagi lebah. Untungnya apa? Lebah sama bunga. Lebahnya dapat nektar. Terus yang terakhir ini ada gambar apa ini? Ada gambar buaya. Jadi buaya dengan burung plover. Burung plover itu memiliki kebiasaan memakan kotoran atau sisa makanan yang ada di gigi buaya. Jadi itu sedang memakan sisa-sisa makanan yang dimakan oleh buaya. Ketika buaya makan mungkin ada yang tertinggal, kemudian dimakan oleh burung plover. Itu tentang materi simbiosis. Ada Bu Guru anggap semua murid Bu Guru sudah paham tentang materi bahasa Indonesia dan juga IPA. Di sini ada beberapa soal, silahkan nanti cari contoh simbiosis, kemudian diberi keterangan dari simbiosis itu, apa yang diuntungkan, apa yang dirugikan, kalau bisa mengambil yang ada di lingkungan sekitar. Kalau sudah hasilnya silahkan difoto, kemudian dikirimkan melalui WA Group. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini apa nggih anak-anak nggih, mungkin ada yang tahu, silahkan bisa mengutarakan pendapatnya. Bisa Mbak Ning, silahkan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang karangan non-fiksi. Mana karangan non-fiksi itu adalah karangan yang sebenarnya dan menggunakan bahasa yang denotatif, Bu. Oke, hebat Mbak Ning, terima kasih. Kemudian yang materi IPA-nya, kita sudah belajar tentang apa nggih anak-anak? Simbiosis. Simbiosis. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu nggih. Sebelum pembelajaran ini ditutup, Bu Guru berpesan selama masa pandemi COVID-19 silahkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, setiap kali pergi jangan lupa menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan atau enggak membawa hand sanitizer setiap kita bepergian. Kemudian menjaga jarak antara yang satu dengan yang lainnya. Sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita berdoa. Pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.